sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi. Namun sebelumnya saya ingin melakukan kegiatan pra observasi. Siap Bu? Siap Pak. Baik, nanti dalam rangka dalam pembelajaran yang ingin dicapai besok, tujuan apa yang ingin? Materi besok yang akan saya sampaikan tentang cita-cita karirku dengan tujuan agar nantinya peserta didik mengetahui, mengenali, juga bisa mengekspresikan cita-cita masa depannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa? Area pengembangannya agar peserta didik setelah mengenali dengan bakatnya, mereka dapat pendidikan atau dapat bekerja sesuai dengan karir yang dia pilih. Sangat luar biasa. Semoga kemudian Ibu semoga berjalan ya. Nah, sukses. Ya, alhamdulillah harapan kita semakin sukses. Baik Bu, terkait dengan strategi yang ingin dipakai besok Bu. Strateginya kami menggunakan ceramah di rumah, kemudian diskusi kelompok, satu kelas 32 kami bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kemudian mereka setelah berdiskusi tanya jawab, kemudian dipresentasikan ke depan, lalu disimpulkan. Sangat luar biasa sekali strategi dari mencapai tujuan yang dituju, sangat luar biasa dan semoga apa yang menjadi tujuan kami bisa terlaksana dengan baik besok ya. Baik, kita jumpa lagi besok di observasi ini. Siap. Ya, berjalan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari sebelum kita pembelajaran di masing-masing, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cita-cita karirku. Sebelum kita menginjak ke materi, kita SBK lebih dahulu supaya kita bisa fresh, bisa konsen dalam pembelajaran. SBK kita kali ini dengan yang pertama adalah kita berdiri dulu yuk sama-sama. Tangan ke tangan. Ya, bisa di sini ya supaya tidak menumbuk temannya. Ya. Ya. Putar sampai ke 8. Putar. Ya. Berhenti. Putar lagi ke belakang. Putar. Ya.
itu sama temannya, sama kakaknya, sama orang tua, wajib untuk mengucapkan tolong terlebih dahulu. Jadi paling tidak menyuruh tapi meminta bantuan. Kalian yang kedua adalah terima harimau akan berlebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat Tuhan, kelebihan ini akan membedakan bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Silakan kalian mengelompok 4 anak. 4 anak memilih. Silakan kalian pahami artikel dari pemantapan untuk mencapai kesuksesan. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cita-cita kalian. Apa yang kalian pahami tentang cita-cita? Cita-cita adalah harapan dalam hati yang ingin kita wujudkan. Manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dalam menemukan cita-cita kalian? Kita bisa jadi lebih giat dalam belajar dan berusaha untuk meraih cita-cita kita. Langkah apa yang kalian lakukan dalam mencapai cita-cita kalian? Berusaha, rajin belajar, berdoa, mencari kelebihan yang kita miliki, memenuhi apa yang ingin kita cita-citakan, latihan dan mencari informasi mengenai cita-cita kita. Tuliskan segala hal yang sudah kalian lakukan dalam mencapai cita-cita. Belajar mengajar, berusaha upaya-upaya, mencari kelebihan yang kita. Inilah 2 cara dalam mencapai cita-cita. Ya, bagus. Ya, cita-cita itu suatu keinginan dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai karir di masa yang akan datang. Nah, kalau langkah-langkahnya benar, kita harus belajar, berdoa, kemudian apa lagi? Selain itu berusaha. Belajar itu tidak harus secara akademik, tetapi non akademik. Contohnya dari pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang menjadi sukses itu bisa menjadi contoh kita untuk meraih cita-cita masa depan. Nah, silakan kembali. Kemudian kelompok yang lain. Silakan kembali. Ya, saya simpulkan, jadi namanya cita-cita itu sebuah harapan diri seseorang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kita kembangkan untuk mencapai apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tadi. Nah, cita-cita itu wajib setinggi langit. Anak harus memiliki cita-cita. Harus, karena cita-cita itu merupakan target sekolah itu ada cita-cita masa depannya kemana. Harus punya. Nah, kalau sudah punya cita-cita, kita asah, kita gali terus, kita asah, kita pelajari terus, berlatih. Jadi bisa mengembangkan semaksimal mungkin. Cita-cita itu berhubungan dengan karir. Karir itu pekerjaan yang disesuaikan dengan profesi atau keahlian. Jadi penting sekali. Kalau kalian punya keahlian, punya profesi, mencari karir masa depan akan lebih mudah. Sampai di sini jelas? Ya, kalau sudah jelas, tip-tip karir kalian ini wajib kalian pahami, kalian pelajari, bahkan kalian terapkan. Jangan hanya ditulis di buku. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Saya pengen cita-cita ini berarti saya harus bisa mengembangkan apa yang saya miliki, kemampuan apa yang saya miliki. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada tidak di antara kalian dari materi cita-cita? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke refleksi.
berdampak jadi betul sekali. Ya, kamu boleh. Harus kita miliki. Nah, dan yang kedua, apa yang kalian rasakan atau kalian mendapatkan materi ini bagaimana rasanya? Ya, silakan yang menjawab salah satu di antara kalian. Siapa? Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan layanan ini? Ya, Handana, ya. Ya, agak keras. Kita tolong buka maskernya biar jelas. Biasa aja. Ya. Biasa saja. Ya, biasa saja. Mungkin yang lain ada yang kalian rasakan ya? Ya, senang dan bisa lebih giat dalam mencapai cita-cita. Ya, betul sekali. Dan refleksi yang ketiga, apa yang kalian bisa pelajari setelah mendapatkan materi ini? Yang bisa kalian pelajari? Di antara kalian, ya siapa? Yang bisa kalian pelajari? Ya, ayo Mas, belakang. Ya Mas, apa yang kalian bisa pelajari? Yang saya pelajari adalah bisa mengenali cita-cita di masa depan. Bisa memilih cita-cita di masa depan sesuai dengan Hak kita. sesuai dengan keinginan. Ya, bisa. Sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang kita miliki. Yang terakhir, apa yang kalian lakukan untuk mencapai cita-cita? Apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai? Ya, silakan. Siapa? Akan dulu. Ya. Ini Pak. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tadi? Belajar dengan giat, berusaha, dan mengasah kemampuan kita. Ya, bagus. Nah, sekarang sudah selesai refleksinya. Kalian bisa memahami apa itu cita-cita, tujuannya untuk apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai cita-cita, dan terakhir kalian bisa mencapai apa yang kalian lakukan. Demikian yang saya simpulkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sunarmi. Selamat siang. Selamat siang, Pak Heri. Selaku ibu saya. Baik, masih saja ya Bu Sunarmi. Tadi saya sudah melakukan observasi di ruang pembelajaran atau di kelas Sunarmi yang tadi sudah melakukan observasi. Kemudian ada beberapa catatan yang saya bisa rangkum di sini, Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, sudah sangat jelas sekali, yaitu cita-cita peserta didik ya. Kemudian area pengembangan juga sudah jelas agar peserta didik menggali potensi mereka dengan baik sehingga mampu memilih bakat atau mencari pekerjaan dengan baik juga nantinya. Kemudian untuk strateginya juga sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Ada presentasi dari peserta didik, kemudian ada diskusi kelompok dan ditutup dengan refleksi yang dilakukan tadi. Baik, Bu Narni, terkait dengan pembelajaran yang tadi Ibu sudah lakukan, mana yang menurut Ibu Narni itu sudah bagus? Yang sudah bagus buat saya adalah metodenya. Metodenya ada ceramah, kemudian setelah itu anak-anak berdiskusi
bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, kemudian anak-anak berani untuk berpresentasi ke depan, dan setelah itu merefleksi dan kami bisa menyimpulkan. Selanjutnya Bu, terkait dengan yang menurut Ibu perlu ditingkatkan nih, yang mana nih? Yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu lebih bagus kalau anak-anak, kalau saya menggunakan metode yang menggunakan medianya yang seperti video-video, supaya anak itu lebih tahu, lebih jelas, lebih fase dalam memahami. Berarti pengembangan di video, metode video yang ingin dikembangkan. Baik Bu, selanjutnya dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu ada di mana kira-kira? Posisinya yang masih apa ya Pak, belum begitu apa ya Pak, maksimal. Berarti di angka, kalau di angka nih presentasi ini berarti angka berapa? Yang masih sekitar 60 lah, 60. belum bisa lah. Selanjutnya Bu, tantangan yang dihadapi Ibu untuk mencapai tujuan yang tadi ya, yang diinginkan dari pengembangan metode dengan menggunakan video, apa ini tantangan? Tantangan bagi saya itu yang jelas Pak, kalau di kelas yang saya ajarkan kemarin itu jujur untuk medianya itu kan untuk itu kurang begitu jelas gitu. Jadi kayak buram-buram untuk LCD-nya gitu. Karena yang pertama itu, kemudian yang kedua, kadang anak itu juga belum paham betul apa yang dia cita-citakan, belum maksimal dengan apa yang dia miliki. Dan yang ketiga berikutnya itu, kadang saya itu Pak sama anak-anak tuh pengennya tuh bagaimana nanti anak-anak bisa mencapainya dengan apa yang dia inginkan, konsekuensinya nanti bagaimana. Tapi kadang anak itu belum begitu memikirkan ke depan, masa depannya bagaimana. Yes. Kadang belum apa ya Pak, belum punya hal yang harus dia lakukan saat ini apa pun. Itu dia belum paham tentang itu ya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu Sunarmi mengatasi masalah tersebut? Cara saya mengatasinya ya dengan anak itu saya berikan pengalaman, terus kemudian apa pengalaman dari orang mungkin orang seperti ini, orang yang saja mempunyai cita-cita yang sekuat ini. Jadi anak itu dia memiliki pandangan yang luas. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya harus memotivasi anak lebih maksimal untuk bagaimana dia bisa mengembangkan apa yang dia cita-citakan. Kemudian dengan pengembangan media video tadi mana? Nah, pengembangan video ini jujur Pak, saya itu belum begitu untuk video itu ya, saya masih cukup tersambung begitu ke dalam mengolah. Maaf karena kami juga usianya tua ya Mbak, jadi belum begitu pintar sekali dalam hal ini. Jadi saya kalau video misalkan membuat video untuk anak-anak bikin ini, saya biasa di rumah minta tolong dulu sama kepada sebelum ngajari dulu. Kemudian rencana yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tadi. Kemudian tadi disampaikan permasalahannya sudah tadi ya. Kemudian juga cara menyelesaikannya juga. Sekarang rencana akan dilakukan. Aksi saya ke depannya, pertama akan fokus pada pembelajaran saya dengan saya memberikan apa ya Pak, trik-trik anak supaya mereka itu lebih memiliki pengembangan dirinya, nantinya lebih memiliki apa Pak, cinta masa depannya dengan kemampuan yang dia miliki, pengalaman yang dia inginkan nanti. Kemudian aksi yang aku lakukan terkait dengan pengembangan media video tadi gimana? Untuk rencana aksi pengembangan media itu akan membuat media
tiap hari Pak, mari saya minta tolong jelas-jelas saja begitu kan. Minta tolong untuk pengembangan mil yang baru itu saya lebih kreatif lagi. Kan ini akan dilakukan dalam waktu Ya paling enggak ya 1 mingguan akan saya usahakan. itu. Kemudian kekuatan yang dimiliki itu untuk membantu agar rencana dan selama ini yang bisa membantu dalam pengembangan itu pembelajaran. Saudara saya mungkin di sini Pak Hasan bisa membantu saya. Oke, siap. Pak saya tua itu tidak minta IT. Jadi ya kekuatan yang dimiliki adalah tapi itu dan juga selanjutnya terkait dengan komitmen yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud tadi. Gimana, Bu? Komitmennya saya akan lebih fokus lebih apa Pak style dan pekerjaan agar anak itu berkembang apa yang saya sampaikan. Nantinya dia bisa melakukan apa yang saya inginkan. Selanjutnya Pengalaman mungkin mereka akan tahu ini masa depan saya, cita-cita yang saya inginkan. selanjutnya terkait dengan pengembangan media belajar melalui itu. Pengembangan melalui video itu Pak, saya akan lebih mencoba untuk mencari atau memberikan video yang terbaik yang membuat anak itu lebih senang, lebih antusias, lebih lebih mengikuti kelas tadi dengan senang, kemudian anak itu lebih semangat. Kapan itu Bu akan dilakukan ini, Bu? Saya berusaha minggu Minggu. Baik Bu, tadi kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir apa yang dirasakan percakapan ini. Dengan percakapan ini Pak, saya lebih senang, lebih tahu, lebih paham apa yang kekurangan yang ada di saya, dan saya akan berusaha untuk saya akan lebih untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri saya. Baik, terima kasih Bu Sunarmi atas waktunya, sangat luar biasa. Semoga